Bersama PUPR, sigap membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun sahabat PUPR berada. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Semoga dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nyaman, dan pokoknya dalam keadaan yang baik-baik aja. Nah, senang sekali saya Nina Tamam hadir di antara sahabat PUPR semua di podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, kali ini nih, di episode kali ini kita akan membahas tentang jalan tol. Dan pastinya saya nggak sendiri, karena bersama saya sudah ada Bapak Profesor Danang Parikesit. Iya. Apa kabar Pak? Baik Mbak Nina. Sehat? Alhamdulillah. Sehat semuanya. Kita juga jaga kesehatan terus ya. Betul. Dan untuk sebagai informasi kepada sahabat PUPR semuanya, bahwa Pak Danang dan juga saya beserta seluruh tim yang bertugas hari ini sudah menjalankan prokes COVID-19. Kami semua sudah swab antigen dan alhamdulillah hasilnya negatif. Dan sekarang kita akan membahas tuntas bersama Pak Danang tentang jalan tol. Sebetulnya bagaimana sih konstruksi jalan tol, aman nggak sih Pak kita lewati? Karena kan beberapa waktu yang lalu tuh ya, ada tersebar di sosial media tentang wah jalan tol bahaya, tapi langsung Kementerian PUPR langsung keluar dengan media sosial juga, ini loh jalan tol tuh sudah seperti ini. Nah sekarang kita ngobrol tentang itu boleh ya Pak ya? Boleh ya. Tapi sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu ya video yang satu ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sore hari ini saya resmikan Jalan Tol Balikpapan Samarinda Seksi 1 dan Seksi 5. Sahabat PUPR, pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol itu masih menjadi fokus agenda pemerintah. Selain menciptakan konektivitas antar daerah, jalan tol juga dinilai akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sejak tahun 2014, pembangunan jalan tol terus dikebut. Nggak hanya di Pulau Jawa, di Sumatera dan juga Kalimantan pembangunan ini gencar sekali dilakukan. Dikit-dikit jalan tol ya Pak, dikit-dikit jalan tol. Saya nengok ke belakang rumah, loh udah ada jalan tol lagi. Dan ditargetkan nih ya, akhir tahun 2021 total 2.764 km jalan tol selesai dan beroperasi di seluruh Indonesia. Langsung kita ngobrol sama ahlinya, yaitu Pak Danang. Ya, Pertama kali nih Pak. Ya Mbak. Saya mau klarifikasi dulu nih. Boleh. Soal informasi yang beredar di sosial media. Dibilang public figure kecelakaan karena jalan tolnya nggak aman. Itu bener nggak sih Pak? Ya, jalan tol di Indonesia ini adalah jalan tol dengan standar mutu kualitas yang paling baik di Indonesia saat ini. Jadi memang di dalam undang-undang itu udah amanatkan betul bahwa jalan tol adalah jalan dengan kualitas paling baik di Indonesia. Nah, saya juga menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam ya bagi para korban, tidak hanya yang barusan terjadi, tapi cukup berapa yang mengalami kecelakaan di jalan tol dan merenggut korban jiwa. Ya, tapi kami meyakinkan masyarakat bahwa jalan tol yang kita bangun, kita operasikan itu aman ya. Nah sekarang kan masyarakat perlu kita jelaskan nih apa yang kita maksud dengan aman. Iya betul. Tentu saja aman itu dalam batas-batas di mana standar untuk pada saat jalan tol tersebut dibuat itu betul-betul dilaksanakan. Iya. Soal kecepatannya, soal disiplin pengemudiannya, itu yang kaitannya dengan usernya ya.
Kemudian yang juga penting itu fitness, kondisi physical fitness dari pengemudi. Kemudian juga bagaimana kondisi kendaraannya, karena cukup banyak ini kendaraan juga mengalami kecelakaan karena bannya pecah atau karena kondisi mesinnya kurang baik. Nah, sehingga kalau kita lihat dari statistik saja, kondisi kecelakaan karena kondisi jalan atau di jalan tol itu hanya kurang dari 2%, bahkan sampai ke angka 1%. Itu penyebab kecelakaan karena kondisi jalannya. Jadi sehingga kami ingin memastikan, meyakinkan, menyampaikan kepada masyarakat Indonesia, para pengguna, jalan kita itu paling aman yang ada di Indonesia. Oleh karena itu digunakan sebaik-baiknya. Nah, berarti kan setiap pembangunan jalan tol itu sudah melalui uji kelayakan ya Pak ya? Ya, ada beberapa tahapan ya. Kita kan kalau sebuah jalan tol itu mau dioperasikan itu melalui beberapa namanya uji layak fungsi ya, ULF. Kemudian Pak Dirjen Bina Marga nanti akan menerbitkan namanya sertifikat layak operasi. Nah, setelah itu baru diterbitkan SK pengoperasian oleh Pak Menteri dan pentarifan oleh Pak Menteri juga, sehingga tahapan-tahapan ini telah dilakukan. Dan jangan lupa juga bahwa uji layak fungsi itu tidak hanya PU yang melakukan. Nah, itu ada satu tim besar yang terdiri dari Kementerian PUPR untuk kondisi jalannya, Kementerian Perhubungan untuk manajemen lalu lintasnya, dan juga kawan-kawan kami dari Korlantas Polri untuk masalah pengaturan safety dan pengoperasiannya. Jadi tim inilah yang nanti akan mengatakan jalan ini layak dipakai atau tidak dipakai. Nah, kalau diuji tuh diuji apanya aja nih Pak? Apakah bebannya ataukah bagaimana Pak? Coba ini kita kan fokus kepada infrastrukturnya ya. Jadi yang kita uji itu kondisi jalannya, kondisi permukaan pasti ya, kekesatan. Kalau beberapa yang viral di media kan bicara soal kekesatan jalan, itu kita uji. Yang ngegrip itu ya Pak. Kemudian kerataan juga kita ukur. Itu di permukaan jalan. Yang kedua juga dari sisi perlengkapan untuk keselamatan. Ada guardrail yang di samping itu ya untuk menghindari orang terguling dan keluar meloncat ke luar jalan tol. Kemudian ada rambu dan marka. Kemudian itu penting sekali. Itu suka lupa tuh Pak kadang-kadang pengemudi soal rambu dan marka itu Pak. Kan kita juga selalu ingatkan ya, pengemudi itu kalau kendaraannya lebih lambat sebelah kiri ya kan, makin cepat menyalip sebelah kanan. Ya kejadiannya kalau di kita kan kadang-kadang nggak sabar Pak, ngambil kiri aja Pak. Itu yang masuk ranah itu adalah ranah pengemudian ya. Kita selalu ingatkan, kita selalu kampanye namanya setuju, namanya selamat sampai tujuan. Nah, dengan demikian harapan kita para pengemudi itu tidak hanya memanfaatkan fasilitas yang telah baik disediakan oleh pemerintah, tapi juga memanfaatkan dengan cara yang benar. Ini yang kita harapkan. Oke. Nah, sekarang kembali kepada jalan tol sendiri Pak. Kan tadi Pak Danang bilang bahwa ada marka-marka dan rambu-rambu. Itu tuh kan kalau kita sebagai pengemudi, kita termasuk saya Pak ya, kadang-kadang suka nggak sadar Pak ya, ngebut itu karena berasa nyaman dan enak, jalan benar-benar bebas hambatan. Sebetulnya ada marka-marka yang sudah ditentukan nggak, boleh batas kecepatannya segini. Yang saya lihat tahu pasti ini pastinya 50, 100 itu Pak ya, gitu, jarak aman apa gitu. Ya memang ekspektasi masyarakat kan meningkat ya. Semakin panjang jalan tol kita, semakin panjang. Tadi sampaikan Mbak Nina kan panjang jalan tol kita di akhir tahun 2021 sampai 2.700 ya. Betul. Akhir tahun lalu kita masih 2.300 ya. Jadi makin lama makin panjang. Dan makin lama juga orang makin menikmati. Nah ini ekspektasi biasanya itu meningkat. Tadinya kecepatan 80 itu sudah cukup bagus, kemudian dari 100, 120, 140, 160, nah tanpa terasa. Memang ini satu hal yang perlu kita edukasi ya, bahwa kita yang punya namanya design speed ya. Speed. Nah, harapan kita sih memang tidak lebih dari 100 km per jam. Harapannya Pak. Iya dong, karena itu kan kalau kita jalan itu kan didesain sesuai dengan geometriknya. Ada fisikanya masuk di situ kan, gaya dan sebagainya, kalau tikungan dan sebagainya itu kita jaga supaya masyarakat itu betul-betul nyaman pada saat pengemudian. Kalau kita sudah mengemudi atas 180, 200 pasti sudah nggak nyaman. Dan kalau kita paksakan, apalagi dalam kondisi yang lelah, itu pasti akan mengalami risiko kecelakaan yang lebih tinggi. Dan tolong diingat juga bahwa kalau kita bicara kecelakaan tidak hanya diri sendiri, tapi ada orang lain yang kita angkut, orang lain yang pengguna jalan yang lain, dan saya kira ini harus menyebabkan kita harus masuk kepada yang namakan responsible driving. Pengemudian yang bertanggung jawab pada diri sendiri, pada orang lain, pada pengguna jalan yang lain. Betul Pak. Nah itu kadang-kadang kita suka lupa sebagai pengemudi nih ya, sahabat semuanya, bahwa
kadang-kadang kalau kita kecelakaan, yang celaka tuh bukan cuma kita sebagai pengemudi, tapi justru orang lain gitu ya, yang nggak tahu apa-apa malah celaka. Nah, berbicara soal kecelakaan nih Pak, kalau dilihat dari catatan BUJT, angka kecelakaan terbanyak di jalan tol itu berapa dan penyebabnya itu apa Pak? Tahun 2019 angka jumlah kecelakaan ya itu 2.600-an. Kecelakaan ya. satu tahun. Tahun 2020 ya itu 2.500 ya turun. Ya, jadi kita teringat ya jalan tolnya makin panjang, makin nyaman. Kecelakaannya tapi makin turun. Juga jumlah atau fatalitas. Kita sangat concern mengenai fatalitas, artinya jumlah korban kecelakaan yang meninggal dunia. Ini rekodnya juga semakin lama semakin bagus ya, dari tahun semakin turun berarti turun ya, dari 0,12 menjadi 0,1. Artinya apa? Meskipun jalan kita makin panjang, kecepatan kita relatif makin tinggi, tapi jumlah kecelakaan maupun korban meninggal dunia makin turun. Jadi kita sebenarnya punya ekspektasi besar bahwa ke depan, dan kita punya ambisi ya tahun 2024 tidak ada lagi korban meninggal ya. Amin. Ya, amin. Karena kecelakaan di jalan tol. Nah itu tapi kita butuh kerjasama banyak pihak. Kan kita menyediakan infrastrukturnya. Betul. Ya, kendaraannya teman-teman yang memiliki kendaraan atau perusahaan-perusahaan yang punya kendaraan, tolong itu dirawat dengan baik. Mereka yang menggunakan jalan tol diharapkan punya kompetensi juga mengemudi yang baik. Ya, dan ini memang harus terus-menerus kita kampanyekan. Makanya tadi dia sampaikan kampanye kita setuju ya. Kita harus setuju dong sampai tujuan. Setuju nggak Mbak? Setuju dong. Nah itu dia Pak. Setuju dengan setuju. Iya itu dia. Nah oke Pak, berarti kalau dari PUPR sendiri sudah menyiapkan infrastruktur yang sangat baik ya, di jalan tol apa segala macam. Nah, kalau sarana dan prasarananya untuk pengemudi ataupun pengguna jalan tol sendiri apa Pak? Ya, kita sendiri kan mewajibkan ya seluruh operator jalan tol itu menyediakan yang dinamakan dengan rest area. Oh iya betul. Ya, itu salah satu instrumen kami yang penting untuk bisa mendorong ya para pengemudi untuk beristirahat. Idealnya kan kita bicara pengemudi itu istirahat setiap 4 jam perjalanan ya. Bahkan kalau di negara-negara yang lebih maju mereka mewajibkan terutama commercial vehicles ya, kendaraan truk dan bus itu istirahat setiap 2 jam sekali. Karena itu memang tanggung jawabnya sangat besar. Nah, kita ada namanya rest area yang wajib disediakan. Setiap 50 km pasti ada. Di antaranya juga ada rest area yang disediakan sehingga masyarakat bisa berhenti beristirahat, pengguna jalan ya bisa mengisi bensin ya, bisa mengunjungi fasilitas retail, ATM dan sebagainya. Dan ini harapan kita apa? Betul-betul meningkatkan physical fitness dari para pengemudi, sekaligus kondisi mesin kendaraannya juga semakin terawat dan terjaga. Itu tol Transjakarta tuh ada satu rest area yang cantik banget Pak. Jadi nggak hanya untuk istirahat, untuk foto-foto Instagram Pak. Instagramable banget itu. Mau sholat itu, mau sholat atau ngapain sih lu foto-foto gitu itu Pak. Panjaratna mungkin ya, yang bekas ex pabrik gula ya. Iya, itu cantik banget loh Pak. Ya, kita ke depan memang ya di dalam kita baru saja Pak Menteri menerbitkan peraturan Menteri mengenai rest area yang baru, yang itu memungkinkan kita melakukan modernisasi rest area. Sekarang kan banyak rest area sudah lama ya kan, padahal yang tadi disampaikan contoh rest area yang dipandang ideal, pandang menyenangkan seperti Panjaratna ya di pantai utara Jawa maupun di antara Semarang Solo juga ada tuh di Ambarawa. Jadi beberapa contoh-contoh rest area kan kita dorong terus ya supaya betul-betul masyarakat tahu persis bahwa memang rest area itu adalah area untuk resting ya, area untuk istirahat sebentar ya, paling tidak untuk sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Nah, itu berarti tuh yang mengontrol rest area itu dari kementerian ini juga? Ya, dari kami juga, dari Badan Pengatur Jalan Tol itu mengelola, mengatur operasi dari jalan tolnya sendiri maupun rest areanya, dan juga yang penting sebenarnya juga pintu-pintu keluar, exit tol. Supaya nggak bahaya ya Pak ya? Interaksinya kan kalau kita di jalan tol mungkin kecepatannya 100 km per jam. Di luar jalan tol itu kecepatannya mungkin 40 atau 50 km per jam. Jadi orang sering perlu menyiapkan diri kan dari tempat yang sangat cepat masuk ke tempat yang lambat, perlu disesuaikan juga kecepatannya. Jadi ini transisi antara high speed society-nya, high speed system di toll road, kemudian lower system di jalan-jalan non-tol, itu saya kira perlu dikelola dengan baik juga untuk menghindari alertness dari masyarakat untuk yang berkurang.
Oke Pak. Nah, terus kalau ngomongin soal jalan tol nih ya Pak ya, saya dulu tuh pernah hampir kecelakaan. Untung sekali, betul tuh Pak, ada marka-marka untuk menjaga jarak aman. Itu kejadiannya di Cibubur kira-kira 10 tahun yang lalu. Di depan itu ada kendaraan yang mungkin kalau menurut Pak Danang tuh nggak layak jalan gitu Pak. Jadi apa ya, mobil apa kayak tuk-tuk gitu, kayak gitu, dan ibu-ibu gitu Pak. Saya rasa ibu itu ngantuk. Dia kan sampai, bukan ibu-ibunya yang masalah kan? Apa? Bukan ibu-ibunya yang masalah, ngantuknya yang masalah. Ngantuknya, betul. Betul. Karena kan saya juga nyetir ya Pak, ibu-ibu juga saya. Beliau itu ngerem mendadak sampai mobilnya tuh gitu Pak, balik Pak. Terbalik ya. Balik 180 derajat dan kembali lagi. Untung sekali saya jaga jarak. Biasanya saya agak nggak peduli ya Pak, maksudnya mepet aja. Itu kok nilalah hari itu saya jaga jarak dan nggak tahu apa yang dikatakan oleh teman-teman di luar sana soal ngegrip. Itu saat saya ngerem, itu betul-betul ngerem. Itu ibu tuh waktu saya ngeliat mukanya tuh kayak bengong gitu Pak pas ngadep ke saya, lalu kembali lagi ke depan. Kembali ke depan tuh saya astagfirullah gitu nyebutkan. Ngerem, semua di belakang-belakang ngerem. Alhamdulillah nggak ada tabrakan. Ya. Ketika saya lewatin tuh ibu tuh bengong Pak. Bengong gitu. Bilang, ibu mau berhenti kan, bingung ya Pak, karena dia ada di sebelah kanan. Jadi kalau tadi Pak Danang bilang soal apa pengemudinya sendiri, itu emang bener banget ya Pak ya, harus istirahat gitu. Ya memang kalau kita bicara kecelakaan ya, saya kira kita perlu introspeksi, karena kalau dari data kepolisian sendiri kan lebih dari 80% itu kan karena human error, artinya karena kelalaian ya, atau ketidakcakapan dari pengemudi, kemampuannya. Makanya kita selalu ingatkan, memang di jalan tol ini tadi saya sampaikan kan di awal, itu kan kualitas tertinggi. Iya betul. Ya, standarnya juga tinggi, kompetensi pengemudinya juga harus tinggi. Nah itu dia makanya, Pak. Jadi ya kita juga perlu selalu mengingatkan, mungkin kita semua di dalam kesempatan ini juga ingetin, kalau ada saudara kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita mengemudikan, ya kalau speeding atau ngebut dikit ya diingetin lebih hati-hati. Kalau udah mulai ngantuk ya berhenti atau diganti dengan driver yang lain. Saya kira itu hal kecil yang bisa dilakukan kita ya sebagai warga negara, sebagai masyarakat, untuk saling mengingatkan sebenarnya pada pihak yang lain. Dan kalau tadi kita kaitkan dengan kecelakaan yang sifatnya tubruk depan belakang ya, head to tail namanya, itu sangat sering terjadi karena apa? Menjaga jarak itu menjadi penting harusnya. Karena jaga jarak aman itu tidak penting, seringkali dipandang tidak penting, maka terlalu mepet, dan apabila waktu reaksi pengemudi itu terlambat, maka seringkali terjadi yang namanya tabrakan karambol itu Mbak. Betul banget Pak. Yang terakhir terjadi kan juga ada di Jakarta Cikampek Elevated, tabrakan karambol ya. Karena satu kendaraan di depan berhenti tiba-tiba, di belakangnya ikut kecelakaan semua, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat seringkali kurang menjaga jarak aman. Pak, kalau berbicara soal target jalan tol, tadi kan di depan Bapak Danang udah menyebutkan bahwa targetnya 2.700 kilo. Ini kalau di Jakarta sendiri Pak, untuk di Pulau Jawa sendiri itu berapa Pak kira-kira targetnya? Karena bukan apa-apa Pak, ibu saya di Cibubur, di belakang rumahnya udah dibangun jalan tol. Sahabat saya di Wisma Mas Pondok Cabe itu juga jadi kayak jalan tol di mana-mana gitu Pak. Macam badminton di mana-mana, di kampung dan di kota. Ya, kita harapkan sebenarnya jalan tol ini kan menjadi pemicu ya, jadi kegairahan masyarakat, dinamika masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, interaksi masyarakat yang lebih mudah. Nah, itu sebenarnya tujuan akhir dari keberadaan jalan tol. Jadi kita membangun jalan tol bukan karena kita pengen bangun jalan, tapi kita memfasilitasi mobilitas di masyarakat. Betul. Nah, untuk Jabodetabek ya, Jabodetabek ini barangkali yang paling dekat akan terbentuk secara keseluruhan adalah namanya JOR 2, Jakarta Outer Ring Road 2. Kita kan sudah punya jalan tol dalam kota, ada punya jalan Outer Ring Road ya. Betul. Ini ada JOR 2. Ya, JOR 2, kemudian barangkali dalam 3 atau 4 tahun lagi kita memiliki yang namanya JOR 3. Jadi akan ada 4 ring ya sebenarnya, selain tol dalam kota, kemudian 6 ruas tol, kemudian JOR 1, JOR 2, dan ini yang kelima JOR 3 nanti akannya. Itu saya sebagai
pengemudi akap ya, antar kota antar provinsi ya Pak ya. Karena ibu saya di Cibubur, sahabat saya di Karawaci Tangerang, ada di Cinere juga. Jadi itu sangat excited sekali melihat pembangunan jalan tol karena ini kan gitu. Sebagian besar kan sekarang masyarakat kan tinggal di suburban namanya ya, Bodetabek. Kalau dulu adalah Jakarta, sekarang Jabodetabek kan, dan sebagian besar sekarang masyarakat tinggal di Bodetabek, aktivitasnya di Jakarta. Betul. Atau sebaliknya sore itu dari Jakarta keluar ke Bodetabek. Iya. Nah, kalau harapan kita nih sebenarnya dengan adanya cukup banyak ring itu menghindarkan konflik ya antara orang yang masuk keluar Jakarta dengan orang yang hanya lewat. Oh iya, nah, betul. Contoh nih truk-truk yang besar itu kan kita arahkan sekarang masuknya ke JOR dan JOR 2. Iya Pak. Ya, kalau sekarang masuk ke dalam kota itu nanti konflik banyak dengan kendaraan-kendaraan pribadi. Betul. Nah, ini yang kita harapkan bahwa yang namanya ring-ring tadi itu, ada 5 ring tadi itu betul-betul bisa memisahkan lalu lintas yang sifatnya masuk ke dalam kota, keluar dalam kota, maupun yang hanya lewat dari gitu. Sumatera ke Jawa Tengah, Jawa Timur, itu tidak mengganggu jaringan jalan di dalam kota. Nah, berbicara tentang Sumatera nih Pak, ya, Mbak. Di Sumatera dan Kalimantan kan saya tahu bahwa sedang dibangun, tapi saya sendiri kan orang Jawa ya Pak, nggak pernah ke Sumatera dan Kalimantan. Itu targetnya kalau untuk Sumatera sendiri dan Kalimantan berapa kilo atau berapa banyak Pak? Kita kan target paling dekat ya menurut saya dari Pak Presiden ini kan soal Trans Sumatera, namanya JTTS, Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan Tol Trans Sumatera kita sudah memiliki ruas dari Bakahuni sampai ke Palembang 400 km. Kemudian kita juga sudah punya jaringan yang cukup lengkap di wilayah Sumatera Utara. Dari Medan ke Kuala Tanjung ke Kuala Namu, ke bandara dan ke pelabuhan. Jaringan kita yang di Riau udah cukup bagus juga. Contoh kita Pekanbaru Dumai itu sangat bagus, dan jangan lupa kita itu di Pekanbaru Dumai itu jadi showcase internasional karena apa? Dia itu memiliki yang namanya terowongan gajah. Jadi kita pada saat membangun itu mengintegrasikan antara biodiversity, keragaman hayati dengan desain dari jalannya sendiri. Kita tahu kan di Sumatera masih banyak gajah. Betul. Kalau kita bangun jalan dengan cara biasa, kalau gajah itu lewat dengan natural habitatnya, pasti akan terganggu. Pasti kan mereka terganggu. Oleh karena itu di ruas-ruas di mana ada natural path-nya, itu mereka tetap bisa itu. Jadi kita yang ngalah ke atas. Itu ada rest area nggak di daerah situ Pak? Maksudnya rest area sebagai gajah. Iya kan gini loh Pak, soalnya kan teman-teman sahabat PUPR semua itu kan banyak juga yang millennials yang dikit-dikit mau posting sosial media, mau saya foto kira sana, gitu. Ada lokasi untuk kita melihat ya, karena jalan tersebut juga sangat dekat dengan lokasi konservasi gajah. Kemudian nanti yang di Jambi kita juga akan melakukan hal yang sama untuk perlintasan harimau. Ya Allah, oke. Saya nggak terlalu kepengen lihat harimau sih Pak, takut Pak. Kemudian di Probolinggo Banyuwangi, itu kita akan mengakomodasi pergerakan natural dari banteng yang ada di Banyuwangi. Jadi kita sedapat mungkin jalan-jalan yang kita bangun itu memperhatikan masalah keragaman hayati dan keberlanjutan lingkungan kita supaya nggak terganggu. Paling tidak kita bisa mengakomodasi pergerakan alami dari hewan-hewan liar tersebut. Dan saya kira ini akan menjadi showcase bahwa Indonesia itu bisa mengintegrasikan, mengharmonikan antara ekonomi dan ekologi, antara kesejahteraan masyarakat dan keragaman hayati. Aduh, ya Allah sahabat PPR, nggak tahu kepada kalau sahabat-sahabat semua, saya tuh excited banget Pak denger begini aja Pak. Norak banget, gampang banget dibikin happy. Nah, kalau gitu Pak Danang, sekali lagi nih sebelum saya sudahi obrolan kita, pasti banyak sekali sahabat PUPR yang kepengen, ya itu tadi saya bilang kan, foto-foto apa di rest area. Selain rest area di Jakabaring tadi ya Pak? Panjaratna di Batang daerah Batang di Jawa Tengah, juga ada rest area di Ambarawa. Rest area Ambarawa tuh denger ya sahabat PPR. Lalu rest area di Panjaratna tadi. Terus ada lagi yang kira-kira patut atau bisa didatengin oleh sahabat PPR? Kita di Tangerang Merak ya. Jalan Ketang Merak itu ada Masjid Bambu ya, bagus sekali. Sering jadi reference bagi para arsitek ya. Dan kita sekarang itu di rest area seperti juga kita di Malang, Pandaan itu juga nanti akan ada rest area yang sangat cantik karena didesain para arsitek-arsitek Indonesia. Jadi setiap kali ada rest area saya selalu sampaikan bahwa
tolong para arsitek Indonesia diberi kesempatan untuk merancang rest area supaya bisa mengangkat budaya lokal, bisa mengangkat keanekaragaman Indonesia dimanapun juga kita berada dan kita melintasi ruas jalan tol tersebut. Amin, amin. Nah, kan jangan tepuk tangan kan boleh loh teman-teman di sini tepuk tangan. Oke, terima kasih banyak Pak Danang. Sudah memberikan masukan dan juga informasi untuk sahabat-sahabat PUPR dimanapun sahabat berada gitu ya. Dan sahabat PUPR, itulah tadi obrolan kita dengan Pak Danang tentang jalan tol. Semoga bisa memberikan pengetahuan nih buat sahabat semuanya. Dan seperti disampaikan Pak Danang tadi, bahwa semua jalan tol di Indonesia itu dipastikan aman untuk dilewati, ya Pak ya? Ya, betul? insyaallah. Tapi tetap ikuti aturan yang untuk berkendara secara aman di jalan tol. Kecepatan tidak lebih dari 100 km per jam, betul Pak? Betul. Dan sesuai dengan aturan pemerintah, jaga jarak ya. Dan juga itu tadi semuanya, semoga semuanya cukup tercerahkan. Terima kasih sekali lagi Pak Danang Parikesit, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jangan lupa ya sahabat, untuk tetap ikuti terus obrolan menarik lainnya di episode selanjutnya tentang progres dan capaian Kementerian PUPR. Dan juga Nina mau ngingetin lagi kepada seluruh sahabat PUPR dimanapun sahabat berada, untuk tahu perkembangan yang terbaru ataupun program-program kerja dan juga capaian dan inovasi yang sedang dikembangkan oleh Kementerian PUPR, langsung aja ikutin dan juga pantau medsos atau media sosial Kementerian PUPR, follow, subscribe, dan juga komen. Silahkan, monggo ditunggu. Di Instagramnya nih ya, ada @kemenpupr. Di Twitter ada @kemenpu. Di TikTok ada @kemenpupr. Di YouTube ada channelnya Kemenpupr. Di Facebook ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, dan juga yang pastinya ada websitenya yaitu di pu.go.id. Terima kasih banyak semuanya. Saya Nina Tamam undur diri dulu dan kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bersama PUPR, sigap